Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yufa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة فاجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang kemarin sudah kita bahas tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil, dengan bukti, maka nanti kita akan bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam. Kalau enggak gimana? Kan kemarin udah kita bahas tuh, banyak di antara kawan-kawan kita yang mereka tidak tahu asalnya jadi orang Islam. Ente jadi orang Islam kenapa? Karena orang. Ini kenapa? Masa karena orang begini, umpamanya ente mau ngajak orang lain nih, lu masuk agama Islam dong. Agama Islam itu agama baik. Buktinya apa? Karena bapak gua Islam. Percaya nggak dia? Hah?
Kok belum tentu? Ya nggak mungkin percaya. Kata dia, bapak gue juga Kristen, ngapain gue masuk ke bapak lo? Hah? Bisa nggak orang ngajak orang lain masuk Islam modalnya bapaknya gitu loh? Nanti masuk Islam bro, kenapa? Bapak gua Islam sebabnya. Apa hubungannya bapak lo Islam? Gitu loh. Atau gini, nanti masuk Islam aja, kenapa? Gua pernah ngimpi melihat gedung putih indah. Hari gua masuk Islam gara-gara ngimpi, bisa orang percaya? Ya nggak bisa. Maka dengan modal hanya kata bapak saya Islam, nggak bisa orang itu mengajak orang lain masuk Islam. Saya mancing, begitu saya mancing dapat ikan, saya belek tulisannya Allah, makanya saya masuk Islam. Bisa orang ikut kita? Nah kalau pas kamu mancing dapatnya salib gimana? Hah? Nah kalau kamu bapaknya Nasrani, Yahudi gimana? Nanti orang Nasrani begitu, lu aja masuk agama gua, kenapa? Bapak gua Nasrani loh. Makanya Islam kata Nabi nanti di akhir zaman banyak, tapi kayak buih. Kenapa? Nggak bisa mengajak orang lain untuk masuk Islam, nggak bisa punya kualitas. Karena dianya sendiri nggak ngerti kenapa saya harus jadi orang Islam. Kenapa saya harus milih agama Islam? Kita jadi Islam hanya modal untung-untungan lahir bapaknya Islam. Ya. Kalau bapak kita nggak Islam gimana? Ya kita nggak Islam. Hah? Lah iya, kalau kamu lahir bapaknya nggak Islam gimana? Lah iya nggak Islam, kenapa? Karena kamu nggak pernah mau nanya agama itu yang diomong bapak saya itu bohong. Bapak kamu mungkin nggak bohongin kamu? Nggak mungkin. Bapaknya orang Nasrani mungkin nggak bohongin anaknya? Nggak mungkin. Bapaknya orang Yahudi mungkin nggak bohongin anaknya? Nggak mungkin kan? Nah pertanyaannya, bapak saya itu pasti bener nggak? Itu pertanyaannya. Gitu loh. Kalau bohongin nggak mungkin. Nah kalau bener, pasti nggak? Nanti kalau bapak saya mah pasti bener, ntar bapaknya orang Nasrani pasti bener juga dong. Bapaknya orang Yahudi pasti bener juga, enggak begitu, gitu loh. Maka mestinya orang Islam itu ketika dia sudah beranjak dewasa, orang tua kita itu mestinya ngajarin cara berpikir itu, agar mereka tahu kebenaran agama Islam, gitu loh. Nah, kamu itu masuk Islam jangan karena bapak Islam. Kamu saya ajarin nih bahwa Islam itu betul-betul agama yang benar, gitu loh. Bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Itu begitu. Bukan pokoknya bapak Islam kamu harus Islam sampai mati, jangan pindah yang lain. Semua agama begitu ngajarin anaknya. Tapi kan kita harus konsekuen, kita harus realistis. Ini sesuai nggak sama kenyataan? Ini bisa dibuktikan kebenarannya enggak? Gitu loh. Makanya Islam mengajarkan cara berpikir gitu. Yang kurang dari kita itu diajarkan cara berpikir. Dari kecil kita diajarin apa? Cara berhitung diajarin. Cara apa lagi? Baca alif ba ta diajarin. Cara nulis diajarin. Cara apa lagi? Cara pakai sepatu diajarin. Cara bakar sate diajarin. Yang enggak diajarin cara berpikir.
berpikir. Ini yang nggak diajarkan gitu loh. Sampai cara sholat diajarin, caranya wirid diajarin, caranya puasa, tapi nggak pernah diajarkan cara berpikir mengenal Allah. Ini yang kurang gitu loh. Maka kalau anak-anak kita diajarkan ini, maka dia akan tahu Islam, bahwa ini memang agama yang benar dengan dalilnya. Ketika begitu, dia bisa ngajak orang lain masuk agama Islam gitu. Bukan hanya ngajak anaknya saja, tapi bisa ngajak orang lain masuk agama Islam. Nah, sekarang kamu kalau caranya ngajak orang lain masuk Islam gimana? Masuk Islam dong. Kenapa? Karena Islam itu benar. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ya kata siapa? Kata dunia. Ya, Islam benar nggak? Islam benar nggak? Kata siapa? Umpamanya ini ngajak orang lain, kata saya. Percaya orang lain? Enggak percaya. Masa kata kamu? Harusnya gimana? Buktikan dong. Nah, dengan bukti itulah orang lain, oh begitu. Bukan katanya si anu, kata bapak saya, kata guru saya, bukan, tapi bukti, gitu loh. Makanya orang berislam itu ketika dia beragama harus berakal. Kenapa? Karena akalnya harus tahu dulu kebenaran agama Islam. Dia harus tahu bukti-bukti tentang kebenaran agama Islam. Nanti setelah kamu ngerti dalilnya adanya Allah, setelah dalilnya Al-Quran itu benar, Nabi itu benar, setelah itu akal nggak dipakai lagi. Gitu. Berhenti tugasnya akal nih. Selanjutnya pakainya apa? Sami'na wa atokna. Beda lagi nih. Nah, sholat ya Pak. Kenapa? Karena sudah tahu ini agama benar, gitu loh. Nah, puasa ya Pak. Kenapa? Sudah tahu ini agama benar. Nah, kebanyakan orang sekarang dibolak-balik tentang Islam, dia nggak cari kebenarannya. Begitu disuruh sholat, kenapa 4 rakaat Pak? Loh, ini yang ruwet nih. Kenapa harus 3 rakaat maghribnya? Kenapa nggak maghrib 2 aja? Itu jangan ditanya lagi, kamu salah nanya. Yang ditanya itu bukan bab itu mestinya. Yang ditanya tentang agama Islam ini agama bener enggak gitu dulu. Kayak ginilah, kamu pergi ke dokter. Sampai di dokter, kata dokter diperiksa kamu, udah Pak, ini saya kasih obat ya. Ini antibiotik, ini habisin. Jangan sampai nggak habis Pak. Ini penghilang rasa nyeri, diminum secukupnya. Kalau udah nggak sakit berhenti. Yang ini vitamin Pak. Biar kamu nanya nggak? Kenapa harus ini dok obatnya? Kenapa 3 kali sehari dok? Kalau 5 kali boleh nggak dok? Kalau saya pakai buat ngemil boleh nggak? Nanya nggak? Kenapa? Nah begitu mestinya. Ini ada orang aneh gitu loh. Yang dia mikir kapan? Waktu mau cari dokter itu mikir. Dokternya mana ya? Gitu loh. Ini bagus nggak ya? Ini bagus nggak ya? Tanya. Kamu cocok nggak di situ? Oh saya cocok. Sembuh saya. Kamu di mana? Saya di sini. Itu mikir. Begitu sudah kamu masuk, kamu percaya, jangan mikir lagi dong. Gitu loh. Nah sekarang dibalik. Waktu mau cari dokternya nggak mikir, begitu ketemu dokter, dikasih obat,
mikir. Nah, ini aneh. Dokter mah aneh-aneh aja, masa harus 3 kali, 5 kali boleh kali. Nah, ya repot. Ya, jadi banyak orang salah kaprah sekarang ini. Kapan waktunya mikir, kapan waktunya enggak mikir. Kenapa sih Bib? Kalau baca Al-Quran ada bismillahnya, kalau at-taubat nggak ada bismillahnya, itu nggak usah ditanyain lagi, lu ikutin aja. Sami'na wa ata'na. Kenapa subuh pakainya kunut, kok zuhur nggak ada kunutnya? Nah, kata Sayyidina Ali apa? Kalau cara ibadah nih harus dipikir, kata Sayyidina Ali, tentunya waktu kita pakai khauf, sepatu yang kalau di musim dingin itu dipakai sama orang-orang Arab, ketika wudhu yang dibasuh mananya? Bawahnya. Tapi ternyata enggak, yang dibasuh atasnya. Coba, padahal yang kotor mana? Sepatu itu yang kotor mana? Bawah. Kalau wudhu dibasuh mana? Atas. Kenapa? Udah nggak usah dipikir lagi, memang peraturannya begitu, gitu loh. Jadi banyak orang salah kaprah nih, kapan waktunya mikir, kapan waktunya nggak mikir. Maka kamu diajarkan nih, yang pertama harus dipikir apa? Kamu harus kenal tentang sifat-sifat Allah. Ketika sudah mantep di hati kamu, oh ini toh Tuhan yang benar, ini toh agama yang benar. Yang pertama, iman kamu akan kuat sampai mati. Yang kedua, kamu bisa mengajak orang lain masuk Islam. Karena kamu sudah punya dalil, udah punya bukti, gitu loh. Bukan masuk Islam dong, kenapa? Bapak gua Islam. Apa hubungannya bro, gitu loh. Kenapa saya harus masuk Islam? Nih, nggak ada agama yang lebih benar dari Islam, nggak ada. Gitu. Mana buktinya? Kamu buktikan. Di dalam agama yang lain tidak memperkenalkan sifat-sifat ketuhanan dengan cara yang benar. Hanya agama Islam yang punya metode mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Coba agama lain ngajarinya ada Tuhan 3, ada Tuhan matahari, ada Tuhan 100, ada Tuhan 200. Yang ngajarin agama tentang Tuhan satu hanya Islam. Gitu loh. Lah, Tuhan itu memang adanya berapa? Nah, kan ini mikir nih, nggak bisa katanya. Makanya kita diajarkan yang pertama kali harus kenal dulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun iman kita ada berapa? Hah? 6. Kamu 6 juga? 6 dong, masa 5. Ini korupsi 1 dong ente. 6. Dari 6 ini 3 ini nggak usah dipikir. 3 lagi harus mikir. Yang 3 nggak usah dipikir yang mana? Iman kepada hari akhir. Ini nggak bisa dipikir. Karena harus beritanya dari Nabi. Iman kepada malaikat. Nggak bisa dipikir nih. Iman kepada takdir. Allah yang akan mentakdirkan nasib kamu, kamu akan. Lah yang 3 lagi, nggak usah pakai dalil Al-Quran dan hadis, tapi pakai dalilnya akal. Apa? Adanya Allah. Akal cukup. Adanya kebenaran tentang
nabi, bahwa dia betul-betul utusan Allah. Itu akal yang jalan. Terus Al-Quran itu kalamnya Allah, itu akal yang jalan. Nggak usah pakai katanya. Jadi rukun iman itu jangan semuanya supaya saya yakin aja lah. Oh, nggak bisa. Ada yang kamu sami'na wa atokna, ada yang kamu taslim kepada beritanya orang lain, ada yang kamu harus berpikir, gitu loh. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Jadi makanya banyak di antara kita yang susah ngajak orang lain masuk Islam, karena dia nggak bisa menjelaskan dari sisi mana benarnya agama Islam. Dia nggak bisa menjelaskan dari sisi mana Allah itu Tuhan, itu Allah. Nggak bisa jelasin. Maka di sini kita diajarkan bagaimana mengenal Tuhan yang sebenarnya. Bahwa Tuhan itu harus Allah. Nggak ada Tuhan lain selain Allah. Tuhan itu harus wajibul wujud, wajibul qidam, wajibul baqa, wajib mukhalafah. Itu harus, itu Tuhan begitu. Kalau nggak begitu dia bukan Tuhan, gitu loh. Nanti dari sini kita baru tuh bisa ngajak orang lain masuk agama Islam. Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Insya Allah. Maka setelah kita tahu kewajiban kita sebagai orang Islam, apa rukun iman yang pertama kita adalah iman kepada Allah. Maka rukun Islam kita yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Lah, setelah kita ini kenal asyhadu, maka tugasnya adalah ngerti ilmunya syahadat. Kalau kita mau sholat harus apa? Ngerti ilmunya sholat. Kalau kita mau puasa harus apa? Ngerti ilmunya puasa. Kalau kita mau haji, ngerti ilmunya haji. Kalau kita mau zakat, ngerti ilmunya. Nah, kalau kita syahadat, masa nggak ngerti ilmunya syahadat? Sholat saya mau nanya, ada batalnya nggak? Ada nggak? Ada. Puasa ada batalnya nggak? Ada. Haji ada batalnya nggak? Ada. Zakat ada batalnya? Ada. Lah kalau syahadat ada batalnya nggak? Ya ada. Cuma gara-gara kamu nggak pernah belajar tentang dua kalimat syahadat, hingga nggak ngerti batalnya syahadat. Dianggap kalau sudah asyhadu sampai mati sah. Kata siapa? Ada yang membatalkan syahadat kita, gitu loh. Makanya kita itu kepingin bisa ngajak orang lain masuk Islam. Kita yang sudah di dalam Islam jangan sampai kelewatan keluar dari Islam, gitu loh. Kalau sudah orang lain bisa kita ajak masuk Islam, kita sendiri pengennya tetap di dalam Islam, nggak sampai keluar, nggak sampai batal syahadatnya, gitu kan? Yang membatalkan syahadat ada berapa? Yang membatalkan sholat ada berapa? Apa aja? Menjawab 4 aja dia. Yang membatalkan sholat ada.
Yang membatalkan sholat itu mengeluarkan sesuatu dari lubang. Hah? Terus melakukan gerakan 3 kali. Terus makan, minum walaupun sedikit. Itu diantara yang membatalkan sholat. Lah, yang membatalkan syahadat apa? 3. Ucapan, perbuatan, keyakinan. Ada ucapan yang kalau kamu ucapkan syahadat kamu batal. Ada perbuatan yang kalau kamu lakukan syahadat kamu batal. Ada keyakinan kalau kamu meyakini itu syahadat kamu batal. Gitu loh. Maka kita harus ngerti ilmunya syahadat. Jangan sampai udah ngucapin mentang-mentang bapaknya Islam, saya Islam, dikira sampai mati nggak bakal batal. Kata siapa? Kalau kamu jadi anak bapak kamu sampai mati nggak akan batal memang. Ya, ada anak batal ada. Mulai sekarang kamu bukan anak saya bisa. Kalau waris ada batalnya nggak waris? Anak kamu bisa nggak dapat waris dari kamu, ada nggak batalnya? Ada. Apa? Kafir. Kalau anak kamu kafir, warisnya putus, dia nggak dapat waris kamu. Apalagi bunuh orang tuanya. Ini orang tua kelamaan matinya, waris nggak dibagi, bunuh bus. Nggak dapat waris gara-gara walaupun dia nggak keluar dari Islam, gara-gara dia bunuh orang tuanya dia nggak dapat waris, berarti warisnya batal. Yang tadinya ini kalau gua bunuh biar cepet warisnya langsung turun, malah nggak dapat waris, berarti ada batalnya tuh. Tapi kalau dia bin bapaknya ya nggak ada batalnya. Tapi kalau Islam, kamu ngucapin 2 kalimat syahadat, ada batalnya. Nah kalau kita nggak ngaji, nanti kita kira kita masih Islam, nggak tahu ini sudah keluar dari apa, nggak repot. Kamu menganggapnya masih orang Islam, KTP-nya masih Islam. Orang lain taunya kamu Islam, agama menetapkan lu mau udah bukan Islam. Dari mana? Kamu telah melakukan ucapan yang mengeluarkan dari Islam, atau perbuatan yang mengeluarkan dari Islam, atau keyakinan yang mengeluarkan kamu dari Islam. Ini kita mau jaga nih. Kita mau ngaji. Yang pertama ngajinya caranya masuk Islam dulu. Nanti kalau sudah tahu caranya masuk Islam, baru tahu cara yang membatalkan syahadat. Jadi kita mau ngaji dulu makna 2 kalimat syahadat. Kalau sudah makna ini kita ketahui, yang bagaimana sih sahnya syahadat, ya kan? Baru akan bicara yang bagaimana batalnya syahadat. Sholat itu juga ada sahnya. Sahnya sholat kalau bagaimana? Orang sholatnya sah kalau bagaimana? Kalau sesuai syarat rukunnya, terpenuhi syaratnya, terpenuhi rukunnya, maka sah sholatnya, gitu loh. Syahadat juga begitu. Bapak kamu Islam, tapi kamu enggak memenuhi persyaratan dalam syahadat,
ya enggak disebut sah syahadatnya. Jangan mentang-mentang bapak saya Islam otomatis saya syahadatnya sah. Harus sesuai syarat rukunnya. Kali katakan di sini, berikutlah rupanya 2 kalimat syahadat beserta maknanya sekalian. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu bahasa Arabnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya. Berarti bersaksinya pakai apa? Bersaksinya pakai apa? Hati. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak bisa dilihat mata. Tapi jangan mentang-mentang, wah Tuhan kok diimani, wong nggak ada, nggak kelihatan aja diyakini. Makanya ada cara berpikir yang benar. Gimana? Mikir itu ada 2. Ini belajar caranya mikir. 2 itu apa? Yang pertama, berpikir tentang sesuatu yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya tembok dipasangin, meja, HP, sesuatu yang kelihatan. Areng, sate, kelihatan nggak? Lah, gimana caranya mikir yang kelihatan? Nggak usah pakai dalil. Udah kelihatan barangnya, ngapain pakai dalil? Masa apa buktinya kalau ini sate? Colok aja matanya, udah tahu daging ditusuk-tusuk, pakai buktinya apa kalau ini sate? Gimana sih? Perlu dibuktikan. Apa buktinya ini kipas angin? Oh, sudah kelihatan mata kok buktinya apa sih, gimana sih? Ya. Yang kedua, berpikir tentang sesuatu yang enggak kelihatan. Maka ini perlu pakai dalil gitu. Perlu pakai bukti. Kenapa? Lalu barang enggak kelihatan. Kayak di belakang tembok ini ada apa? Ya nggak kelihatan, harus dipikir. Oh di belakang sini mah ada speaker, ada sound system, ada. Buktinya apa? Itu speakernya. Di dalam ada sound systemnya, ada. Pakai dalil apa buktinya? Harus punya bukti. Kenapa? Oh saya pernah nanya sama yang di situ. Itu dong buktinya saya pernah ketemu sama yang pernah masuk di situ. Kamu bangun tidur nih. Pagi-pagi bangun tidur, tanah basah, genteng basah, pohon basah, jalan basah. Yang kamu pikir apa? Semalam kenapa? Kelihatan hujannya enggak? Nah, itu mikir namanya, itu berarti walaupun barangnya enggak kelihatan hujannya, tapi dalilnya ada. Mana? Tuh basah. Itu loh. Kita bersaksi Allah itu ada, bukan harus melihat mata, tapi dalil adanya Allah bisa dibuktikan. Nah kamu jangan kalah sama orang Arab dong. Orang Arab Badui. Tahu orang Badui nggak? Arab Badui. Arab dusun, Arab pedalaman. Itu sudah pol-polnya orang dah. Pernah orang Arab Badui datang ke masjidnya Nabi. Tiba-tiba kencing di pojok. Sayyidina Umar main pedang aja mau dihajar, kata Nabi,
Tar dulu, jangan tanya, kamu kenapa kencing di situ? Kan nggak ada tulisannya dilarang kencing di sini. Gimana coba? Ada nggak tulisannya? Di masjid ini ada tulisan nggak dilarang kencing, ada nggak? Nggak ada. Yang ada dilarang tidur. Dilarang tidur aja masih tidur juga, apalagi nggak dilarang tidur juga. Maka kata orang Badui, nggak ada larangannya. Ini nggak bisa mikir, harus pakai tulisan cetok, harus dilarang ya. Orang Badui ditanya, orang Badui, kamu yakin nggak Tuhan itu ada? Ya yakin lah. Buktinya apa, kan nggak kelihatan. Bro, sini gue kasih tahu loh. Kalau ada tai onta, berarti di dekat situ ada ontanya. Nggak usah nyari ontanya, buktinya udah ada tainya. Loh, itu bisa mikir orang Badui, yang begitu aja bisa mikir. Nah, kamu kok kalah sama orang Badui, kan aneh. Yang jelas-jelas lebih pintar dari orang Badui. Orang Badui bisa mikir tuh. Ada kotoran, pasti ada yang, kalau di padang pasir ada jejak kaki, pasti ada yang lewat. Ya, nggak usah lihat. Nah, begitu berarti pakai apa? Itu mikir yang kedua. Mikir tentang sesuatu yang tidak harus pakai dalil. Dalilnya dalil apa? Berpikir, bukan dalil Al-Qur'an. Hadisnya ini nggak usah pakai hadis. Ngomong mengetahui tadi malam hujan pakai hadis, repot nggak? Mana hadisnya? Mana Qur'an? Hujan kok urusan sama Qur'an, apa urusannya? Buktinya apa? Tuhan ada, mana dalil Qur'annya? Itu nggak usah pakai Qur'an. Itu loh, akalnya bisa berpikir. Udah ada belum? Udah. Nggak usah ada lempeng aja ya. Siapa yang tugasnya ada? Siapa? Kita masuk Isya, kita adzan sebentar. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatul qa'imati sayyidina Muhammad wasil fadilah syaraf adalah inda rafi'ah wa badal maqam al-mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin wa biqulli wa li walidin
Rabbi ya Allah, Rabbi warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fi qabli ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wa niyal bijahika bil muta'al. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi kita bersaksi kepada adanya Allah. Pakainya apa? Akal, bukan kata bapak, bukan kata ustad, bukan kata guru. Kenapa? Karena barangnya nggak kelihatan. Dan masing-masing yang ngomong ini belum pernah ketemu semuanya. Bapak kamu ya belum pernah ketemu, ustadz ya belum pernah ketemu. Jadi masing-masing harus mengandalkan akalnya untuk menemukan kebenarannya, gitu loh. Yang benar itu gimana, gitu loh. Jadi akal berpikir, oh pasti ada nih. Buktinya apa? Ini langit bumi tadinya nggak ada, terus jadi ada. Ini mesti ada yang bikin, nggak mungkin nongol dengan sendirinya. Lah kalau langit bumi nongol sendiri gimana? Hah? Ada nggak yang meyakini begitu? Ada, namanya apa? Ateis. Orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Lah, kalau memang alam ini nggak diciptakan Tuhan, maka mereka kerepotan sendiri mencari gimana asal usulnya alam ini berasal. Loh, repot nih. Ya kan nggak mungkin tahu-tahu kata mereka celing jadi begini, kan nggak mungkin. Ini prosesnya apa? Dulu ada titik nih segede bola tenis. Titik itu tahu-tahu berkembang berjuta-juta tahun, miliaran tahun memadat, tahu-tahu meledak. Namanya Big Bang. Ledakan itu menjadikan sesuatu yang sekarang terjadi alam semesta ini. Ada matahari, ada bulan, ada planet. Itu gara-gara apa? Meledaknya itu. Nah, kamu mikir mestinya dong. Hah? Itu tiba-tiba ada titik segede bola tenis, dari mana titiknya gitu loh. Kok tiba-tiba muncul titik itu, dari mana asal usulnya? Kamu nggak mikir titiknya dari mana? Jangan cerita meledak. Itu titik itu dari titik, dari mana titiknya itu? Atau beginilah, mungkin nggak sesuatu yang meledak, yang menghasilkan sesuatu yang tidak beraturan, tapi hasilnya jadinya beratur. Matahari beredar pada porosnya, bulan beredar. Mungkin. Meledak itu kan nggak teratur hasilnya kan. Coba ente ambil mercon, ente ledakkan, kertasnya kemana kira-kira? Beratur nggak? Coba kamu ledakkan rumah kamu, barangkali begitu buah jadi kos-kosan gitu, barangkali gitu loh, jadi kontrakan, jadi villa, barangkali mungkin. Nah, itu akal yang bisa mikir. Kalau alam ini nggak diciptakan, nggak mungkin teratur begini, nggak mungkin. Sesuatu yang meledak itu nggak mungkin jadi hal yang teratur, pasti tambah nggak teratur gitu loh. Itu nggak cerita titik nggak nih, apalagi kita omong itu tahu-tahu ada titik, itu titiknya dari mana? Kalau mereka ditanya apa jawabannya? Sampai sekarang ilmuwan belum menemukan ilmunya. Oh, emang nggak ada bro, gimana ada ilmunya? Mana mungkin papan tulis kosong nih, putih papan tulis, tiba-tiba muncul titik. Ini kok ada titiknya?
wah ini keajaiban, muncul titik, mana ada, tahu-tahu muncul titiknya mana ada. Kalau papan tulis polos sampai kiamat, ya polos, mana ada, tahu-tahu muncul titiknya. Ya, berarti ada juga orang yang nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Kata mereka apa? Ente pernah lihat surga, pernah lihat neraka, kok percaya? Pernah lihat Tuhan, kok percaya? Kan dikasih akal kita. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allah jadikan buktinya yang gede nih, matahari, bulan, terus peredaran yang beratur, tanda ada yang mengatur, yang menciptakannya. Itu akal mikir namanya. Jadi untuk asyhadu, saya bersaksi Allah itu ada, dalilnya apa? Kata siapa? Allah itu ada, kata siapa? Kata gitu dong. Bukan kata bapak, bukan. Bapak kamu mau agamanya apa terserah. Makanya Allah itu adil. Allah itu jadikan manusia lahir dari keluarga mana saja. Nasrani boleh, Yahudi boleh, Kristen boleh, Buddha boleh. Tapi modalnya sama. Apa? Akal. Gitu. Karena akal itu alat untuk mendeteksi keberadaan sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh. Jadi siapapun yang punya akal sehat, sesuatu yang nggak kelihatan bisa dideteksi, bisa diraba, kata dia. Apa nih buktinya? Apa nih? Gitu. Bukan hanya modal pakai mata. Kalau pakai mata nggak usah dipikir, dipasangin dipikir, sate dipikir. Buktinya apa ini sate? Lu cangap mulutnya, makan, coba lu rasain apa gitu. Sate kok dipikir, sate ya. Jadi kita lagi bicara pertama nih, asyhadu, aku bersaksi. Dengan apa sih kita bersaksi? Ya dengan modalnya akal. Kalau nama Allah itu bukan akal. Akal nggak bisa tahu Allah itu namanya kok Allah ya, nggak bisa tahu. Tapi itu berita dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang ngasih berita, umat, Tuhan itu esa, namanya Allah. Gitu. Kalau Tuhan itu esa, yang nemu siapa? Makanya dari awal nanti kita akan bicara sifat Allah, wujud, qidam, baqo, mukhalafah sampai mutakaliman. Dalilnya pakai akal. Baru setelah kamu kenal, oh ini toh yang namanya Tuhan, baru kata Nabi, yang begitu tuh namanya Allah. Dan agama lain nggak ada yang mengenalkan sifat-sifat ketuhanan yang begitu, nggak ada. Hanya agama Islam yang memperkenalkan kepada kita Tuhan yang sebenarnya, gitu loh. Jadi asyhadunya kita itu, syahadatnya kita betul-betul pakai ilmu pengetahuan. Kalau syahadat udah pakai ilmu, nanti mau ada pistol di kepala kamu, mau ada golok di kepala kamu, kamu nggak geser nggak? Tetap Allah, 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 gitu loh. Nggak akan berubah pada yang lain. Sayyidina Bilal diapain? Di tengah padang pasir dikasih apa? Apa ngomongnya? Allah, Ahad, Ahad. Kenapa?
sudah dilatih ilmu sama Nabi. Nabi ngajarin dia tentang iman 13 tahun. Sahabat di Mekah itu diajarin Nabi 13 tahun. Hingga gak geser imannya kepada yang lainnya selain Allah. Dan sementara orang kita ada gak yang Islamnya pindah ke agama lain gara-gara Indomie 1 dus? Ada? Ada? Pindah agama gara-gara SPP dibayarin? Ada? Hah? Pindah agama gara-gara rumah sakit digratisin? Ada? Banyak. Pindah kerja, pindah agama gara-gara kerjanya dijamin, lu kerja ikut gua gaji sekian, yang penting masuk agama. Ada? Banyak. Makanya kata Nabi, hati-hati sama kemiskinan. Orang yang miskin itu dekat sama kekafiran. Miskin apa? Miskin ilmu, miskin dalil, akalnya nggak pernah punya bukti. Ya, kalau kamu disuruh ngomong begini, 1 tambah 1 jumlahnya 3, percaya nggak? Percaya nggak? 1 tambah 1 jumlahnya 3, percaya? Saya kasih 1 juta deh, 3, mau nggak? 5 juta dah, 10 juta, berapa? Nggak 3 nggak? Saya tembak dah kamu. Itu namanya ngerti benar berarti gitu loh. Orang yang sudah tahu kebenaran nggak bisa dirubah, nggak bisa. Umpama mulutnya ngomong 3, hatinya nggak bergeser gitu loh. Mulutnya doang yang itu namanya kamu tahu kebenaran. Bukan kata bapak saya 2, kok kata bapak kamu. Kalau bapak kamunya, nak ternyata 3 nak. Oh 3 ya pak, ikut ya 3. Kata bapak 3 loh. Makanya kita dimodali yang pertama, nanti kita akan bicara rukunnya syahadat, syarat dan rukun syahadat kita akan bicara yang akan datang insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, dicerdaskan akalnya oleh Allah, dipahamkan pada ilmu akliyah wa syar'iyah, iman kita dikuatkan sampai akhir hayat kita, hingga kita mati membawa iman Islam dan mati husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal ala hadini awalan niyatin sholawat ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarabna bi annana qatarabna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani lidhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ijma amin rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tahsi suhbi walhamdulillahi bil bad'i wa tanahi wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.